Makam Keramat Pelangon dan Legenda Mati Dempet. Kabupaten dan Kota Cirebon merupakan salah satu daerah tertua di Jawa Barat. Daerah yang berjuluk Kota Wali ini memiliki banyak sekali tempat bersejarah. Biasanya tempat-tempat bersejarah tersebut dikeramatkan oleh masyarakat sekitar. Jika sebuah tempat ada yang sudah dikeramatkan, maka tidak jarang tempat tersebut akan dianggap menyimpan kisah-kisah berbau mistis. Salah satunya di antaranya adalah objek wisata situs Makam Keramat Pelangon. Situs Pelangon merupakan objek wisata sejarah yang berada di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Di tempat ini terdapat dua buah makam tokoh Cirebon, yakni makam Pangeran Panjunan dan Pangeran Kejaksan. Dengan adanya kedua makam tersebut, akhirnya membuat masyarakat sekitar mengkeramatkan situs Panongan. Selain itu, di situs Panongan juga terdapat ratusan ekor kera yang dipercaya sudah ada sejak lama di sana. Saking angkernya, situs ini berhembus sebuah kabar tentang sepasang kekasih yang mengalami dempet setelah melakukan hubungan intim di situs Pelangon. Informasi tersebut kemudian menyebar dari mulut ke mulut hingga membuat heboh masyarakat Cirebon dan sekitarnya. Fenomena mati dempet sendiri ialah keadaan di mana penis terjepit di dalam vagina ketika berhubungan intim. Kebenaran dari cerita di atas hingga kini belum diketahui dan masih menjadi misteri. Berangkat dari hal tersebut, kami pun mencoba menelusuri serta mencari tahu fakta-fakta di balik cerita tersebut. Salah seorang warga Cirebon yang ditemui kami bernama R mengaku bahwa dirinya sempat mendengar kabar tentang adanya sepasang kekasih yang mengalami mati dempet setelah melakukan hubungan intim di situs Panongan. Namun ia sendiri tidak mengetahui secara pasti mengenai cerita tersebut. Di tempat yang berbeda, seorang warga Cirebon bernama L jika kejadian mati dempet yang dialami sepasang kekasih pada saat itu terjadi karena mereka melakukan perilaku yang tidak senonoh di tempat keramat. Menurutnya, hal tersebut merupakan hukuman atas perbuatan mereka. Mendengar jawaban L, kami pun berinisiatif untuk mendatangi lokasi Panongan tersebut. Di sana, kami berusaha menemui kuncen situs Panongan agar bisa mendapatkan informasi lebih rinci terkait cerita mistis tersebut. Keberadaan kerajaan jin di sekitar situs Pelangon, kami pun berkesempatan mendatangi situs Pelangon. Saat pertama kali menjejakkan kaki di sana, sebuah gapura dan ratusan anak tangga nampak terlihat. Suasananya begitu sepi, hanya ada beberapa pengunjung yang datang. Beberapa warung di situs Pelangon juga banyak yang tutup. Ada satu warung yang buka. Di warung tersebut seorang ibu-ibu sekira berusia 50 tahunan sedang asik duduk dan bercengkrama dengan para pengunjung. Saat didekati sembari diajak berbincang, si ibu ini kemudian mempersilahkan kami untuk duduk. Si ibu ini enggan disebutkan namanya, tapi ia bersedia menceritakan mengenai beberapa hal tentang situs Pelangon yang ia ketahui.
Pada saat itu kuncen situs Pelangon memang sedang tidak berada di tempat karena ada keperluan lain. Diakui oleh si ibu bahwa dirinya merupakan warga yang tinggal di dekat situs Pelangon. Selama 20 tahun ia tinggal di tempat tersebut. Kejadian-kejadian mistis memang sering sekali terjadi. Hal tersebut disebabkan karena di dekat situs Pelangon terdapat sebuah lokasi yang dipercaya sebagai tempat berdirinya kerajaan Jin. Tempat tersebut menurutnya disebut sebagai batu kursi. Ia menjelaskan banyak terjadinya kecelakaan lalu lintas yang merenggut korban jiwa setelah batu kursi itu dipecah dan dirusak oleh seorang warga. Ia mengungkapkan jika dipikir secara logika, kecelakaan harusnya terjadi di tikungan tajam di dekat gapura situs Pelangon. Namun, pada kenyataannya justru kecelakaan sering terjadi di dekat tikungan di sebelah batu kursi, padahal tikungan tersebut tidak terlalu tajam. Batu kursi dipercaya sebagai kerajaan siluman. Banyak kecelakaan mereka biasanya digangui. Kadang katanya ada anak kecil yang nyebrang atau jalannya seolah-olah dibuat lurus. Kiai di sini saja sudah angkat tangan. Tiap bulan mulut pasti meminta tumbal. Saat disinggung mengenai kabar tentang cerita sepasang kekasih yang mengalami mati tempet setelah berhubungan intim di situs Pelangon, si ibu tersebut secara tegas mengatakan bahwa itu hanya kabar bohong semata. Pasalnya kejadian seperti memang belum pernah terbukti kebenarannya. Si ibu tersebut kemudian menyuruh untuk bertanya langsung kepada si kuncen Pelangon. Keesokan harinya kami pun berkesempatan untuk bertemu kuncen di situs Pelangon. Ia bernama Bapak Hasan. Bapak Hasan menjelaskan bahwa kisah tersebut adalah bohong dan tidak pernah terjadi menurutnya. Kisah itu mungkin sengaja dibuat-buat oleh para pengunjung yang datang ke situs Pelangon. Lebih lanjut, Bapak Hasan menuturkan situs Pelangon merupakan tanah yang dimiliki oleh Keraton Kanoman. Di situs Panongan ini memang dijadikan sebagai tempat wisata dan ziarah. Itu tidak pernah terjadi. Kabar bohong saja, itu hanya isu. Di sini hanya untuk wisata dan ziarah saja. Dirinya menambahkan kalau kejadian kecelakaan yang sering terjadi di Padukusi, menurutnya itu adalah kehendak dari Tuhan dan memang sudah takdirnya. Hingga kini kabar tentang Madikanja tersebut masih belum bisa dibuktikan, namun kabar tersebut sukses untuk menjaga situs keramat tersebut dari kasus asusila para remaja tanggung. Alhasil, tempat keramat tersebut hingga kini tetap suci dan jauh dari tangan perbuatan jahil remaja yang tidak bertanggung jawab.